Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Siswa kelas 10 SMK YMA Megamendung. Saya ucapkan selamat datang di Kampus Hijau SMK YMA Megamendung. Baik, anak-anakku semua, perkenalkan nama saya Ibu Yunita Wulandari. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Wulan atau kadang anak-anak UPW itu sering memanggil saya dengan Wulan Sensei karena secara kebetulan saya juga mengajar salah satu bahasa asing yaitu bahasa Jepang. Nah, baik anak-anakku semua, secara kebetulan hari ini hari Rabu tanggal 16 ya. Oh sorry, mohon maaf, tanggal 15 ya. 15 Juli 2020 dan di sini saya ditugaskan untuk memberikan materi kepada kalian semua yang dimana temanya itu menjaga hidup bersih dan sehat pasca pandemi COVID-19 atau bahasa kerennya COVID-19 ya. Oke, baik anak-anakku semua, kalau boleh saya perkenalkan lagi, tadi sudah ya, nama saya Ibu Yunita Wulandari dan kebetulan saya mengajar bahasa Jepang juga. Saya diamanahkan oleh SMK YMA untuk menjadi Kapro atau Kepala Program dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata atau UPW. Jadi bagi anak-anakku semua yang mengambil jurusan UPW atau Usaha Perjalanan Wisata, pastinya nanti akan bertemu dengan saya. Ya, saya ucapkan selamat datang di SMK YMA. Baik, anak-anakku semua, hari ini kita coba akan sedikitlah mengulang begitu ya. Mungkin kalian semua di rumah dari pagi, dari kalian bangun tidur sampai tidur lagi, pemberitaan di televisi itu tidak jauh dari pemberitaan berkaitan dengan COVID-19 atau COVID-19 yang merupakan ini salah satu virus gitu ya, virus yang dimana membuat keadaan ekonomi sosial tidak hanya di Indonesia, juga di hampir seluruh negara yang ada di dunia ini berpengaruh terhadap COVID-19 ini. Baik, anak-anakku semua, dimulai dari awal tahun yang dimana Indonesia juga terdengar bahwa ada virus COVID-19 ya atau COVID-19 yang dimana di sini hiruk pikuk dunia itu seketika senyap berfokus pada upaya menghindari makhluk nano yang tak kasat mata, yang tidak terlihat, tapi efeknya sangat berpengaruh terhadap kita, yang disebut-sebut menjadi masalah besar COVID-19. Melebihi dari virus SARS gitu ya. Nah, baik, untuk saat ini setidaknya tercatat sudah lebih 12.000 kasus positif PDP atau pasien dalam pengawasan dan diantaranya lebih dari 800 itu dinyatakan meninggal dunia. Ya, kita turut berduka cita ya anak-anakku semua dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini, virus COVID-19 ini Indonesia mempunyai bagaimana menangkal virus ini, ada obatnya sehingga ya perekonomian di Indonesia ini bisa kembali pulih seperti sedia kala. Begitu juga dengan perekonomian dunia. Karena ini juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian, ya baik itu sosial, ekonomi di Indonesia. Perlu kalian ketahui dengan adanya seperti ini banyak sekali transportasi pihak public transportation gitu ya, impor ekspor barang yang biasanya menjadi andalan dari Indonesia itu ya agak sedikit terhenti. Baik, kita lanjutkan. Indonesia salah satu cara untuk
menangkal COVID-19 ini, diantaranya kemarin-kemarin kita sering dengar dengan kata work from home atau WFH, ya, work from home. Itu inisial-inisial yang udah familiar ya di telinga kita. Juga physical social distancing atau bahasa kerennya jaga jarak lah ya. Itu salah satu usaha dari gugus tugas COVID-19 yang ada di Indonesia untuk bisa menekan penyebaran virus yang ada di kita. Dan tidak kalah juga kita memang harus menerapkan gaya hidup bersih dan sehat, bermula dari di keluarga kita gitu ya, di organisasi terkecil keluarga, kemudian setelah itu di tingkat RT, di tingkat RW, kemudian di atasnya lagi di tingkat kecamatan, di atasnya lagi kabupaten, kota, provinsi, hingga negara. Karena dari itu hampir di setiap elemen-elemen terkecil itu dibentuklah sebuah gugus tugas COVID-19 yang dimana tugasnya adalah bagaimana caranya menangkal penyebaran virus COVID-19 ini. Baik, anak-anakku semua, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini telah mengeluarkan bahwa salah satu penyebaran dari virus COVID-19 ini adalah diantaranya percikan. Tetapi beberapa hari ke belakang, beberapa ahli dari seluruh negara itu melakukan penelitian bahwa penyebaran COVID-19 diantaranya juga bisa melalui udara. Biarlah pihak WHO yang coba akan meneliti ke depannya bagaimana. Yang penting di kita, di Indonesia, mudah-mudahan pasien positif itu tidak terus bertambah. Tapi ya memang kalau kita lihat di pemberitaan di televisi, hampir setiap hari itu yang positif itu jauh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Sampai beberapa hari yang lalu itu mencapai rekor dalam satu hari yang terkena positif COVID-19 itu hampir 1.200. Itu miris sekali buat saya. Mudah-mudahan ya kedepannya kita sama-sama bisa menjaga diri bagaimana agar kita tidak terkena dari COVID-19 itu ya. Gugus tugas COVID-19 juga memberikan informasi bagaimana caranya kita untuk menjaga hidup bersih gitu ya. Di antaranya ya salah satu tindakan sederhana itu dengan sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kata-kata itu hampir setiap hari ya kita dengar dari gugus tugas COVID-19. Nah, selain itu juga untuk sekarang ini memang kita diwajibkan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah. Bahkan Bapak Gubernur Jawa Barat itu telah membuat sebuah aturan masyarakat yang ada di Jawa Barat itu harus menggunakan masker ke tempat-tempat umum. Apabila tidak menggunakan masker akan ada semacam hukuman gitu. Jadi memang ya masker sekarang ini salah satu kebutuhan yang memang harus kita selalu pakai ketika kita keluar rumah. Begitu. Ya di kita di Indonesia semuanya berharap bahwa pandemi COVID-19 ini ingin segera cepat berakhir, karena ya kalian juga tahu bahwa kegiatan MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilakukan secara daring atau secara online karena memang aturan dari pemerintah tidak diperkenankan untuk diadakannya kerumunan massa di sekolah gitu ya. Jadi menghindari untuk terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini. Baik, anak-anakku semua, sekarang saya coba akan beralih ke bagaimana pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah,
perilaku hidup bersih dan sehat atau kita singkat dengan PHBS gitu ya, ini memang perlu dilaksanakan itu dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari rumah kita gitu ya. Insya Allah dengan dimulai dari diri kita, apabila kita bisa menjaga, ya kita berikhtiar lah ya untuk bisa terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, diantaranya perilaku hidup bersih dan sehat ini kita wajib untuk asupan gizi, asupan makanan yang bergizi ke dalam tubuh kita, yaitu dengan makan beraneka ragam makanan, lalu ada minum tablet vitamin, mengkonsumsi garam beriodium, kemudian bagi ibu yang mempunyai balita, yang punya bayi, memberikan kapsul vitamin A gitu ya. Ini tentang kesehatan lingkungan seperti buang sampah juga pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan setiap rumah tangga dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan. Ini semua untuk kebaikan kita memang ya. Nah, apa sih manfaatnya dari PHBS ini, perilaku hidup bersih sehat ini? Ya, diantaranya agar setiap anggota keluarga, baik itu orang tua, kakak, adik, semua itu tidak mudah sakit. Ya, juga anak tumbuh sehat dan cerdas. Anggota keluarga bisa melakukan kegiatan giat bekerja. Pengeluaran biaya rumah tangga pun ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga. Sebenarnya ya bisa kita akali dengan minum atau makan makanan yang bergizi kan, diantaranya banyak mengkonsumsi vitamin D, juga vitamin C gitu ya. Nah, pendidikan dan berusaha menambah pendapatan di keluarga. Tidak dipungkiri memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Baik itu perekonomian yang terkecil, perekonomian di keluarga, ya, yang tadinya mungkin bekerja di sebuah perusahaan karena perusahaan tersebut terkena dampak COVID-19 gitu ya, sehingga ya akhirnya perusahaan harus misalnya merumahkan karyawannya, harus mem-PHK karyawannya. Pokoknya ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anakku semua, lokasi perilaku hidup bersih dan sehat ini selain di rumah juga harus kita terapkan di sekolah, di tempat kerja atau di kantor, tempat umum, juga fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu diantaranya seperti puskesmas, rumah sakit, gitu ya, pokoknya ya pelayanan kesehatan lah. Dan rumah tangga yang sehat merupakan rumah tangga yang melakukan 10 PHBS, yaitu yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi bagi ibu-ibu hamil yang ingin melahirkannya itu sebaiknya itu dibantu oleh tenaga kesehatan. Lalu yang kedua, apabila ibu mempunyai bayi, itu diberikan ASI secara eksklusif. Jadi minum air susu ibu dari 0 sampai 6 bulan. Karena ini sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh si bayi itu sendiri nanti ke depannya. Selalu menimbang bayi dan balita, jadi harus aktif di posyandu begitu untuk mengecek setiap setiap bulannya berat badan si bayi, kemudian kesehatan si bayi gitu ya. Lalu juga menggunakan air bersih. Nah, perlu kita ketahui nih anak-anakku semua, sekarang ini kita sedang mau memasuki musim kemarau. Ada beberapa daerah yang memang resapan airnya kurang, sehingga ya penyediaan air bersih agak sedikit berkurang. Ya ada bijaknya kita bisa memanfaatkan air bersih seminimalis mungkin.
Berikutnya mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Itu salah satu hal yang sangat dianjurkan sekali oleh gugus tugas COVID ya. Lalu menggunakan jamban atau kamar mandi yang sehat, memberantas jentik di rumah. Nah, ini perlu kalian ketahui, peralihan dari musim hujan ke musim kemarau ini merupakan waktu-waktu yang pas untuk nyamuk Aedes ya berkembang biak. Jadi ya tolong dicek di rumah kalian apakah ada air yang tergenang gitu ya, karena beberapa kasus sebelumnya itu penyakit demam berdarah juga cukup tinggi di Indonesia. Gak lupa juga makan buah dan sayur setiap hari. Jadi ya harus seimbang, tidak hanya karbo ya, tidak hanya karbohidrat, juga buah dan sayur. Melakukan aktivitas fisik setiap hari semacam berolahraga. Berolahraga ya bagi kalian bisa, sekarang yang lagi ngetren bersepeda ya, juga bisa ya bagi yang perempuan kalian bisa membantu ibu kalian di rumah dengan menyapu, mengepel, istilahnya melakukan kegiatan fisik, keringat biar keluar lah. Jadi ya biar nggak terlalu diam saja gitu ya, dan tidak merokok, baik itu di dalam maupun di luar rumah. Nah, itu manfaat PHBS di rumah. Sekarang PHBS di sekolah, perilaku hidup bersih sehat di sekolah. Nah, sekolah memperkenalkan dunia kesehatan pada anak-anak ya seyogianya tidak terlalu susah, karena umumnya tiap sekolah sudah memiliki UKS ya, usaha kesehatan sekolah, yang dimana UKS ini usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 79 tentang kesehatan ditegaskan bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi memang intinya kita melakukan apa-apa, satu harus kesehatan dulu ya anak-anakku semua. Kalau kita sehat, insya Allah apapun kegiatannya bisa kita lakukan. Tapi kalau kita tidak sehat, ya kita agak sulit untuk melakukan apapun. Tadi sudah di PHBS di rumah, kemudian PHBS di sekolah. Sekarang kita coba untuk bagaimana PHBS di tempat kerja. Yaitu diantaranya nggak boleh merokok ya di tempat kerja, karena bagi perokok pasif atau bagi yang tidak merokok, asap rokoknya itu sangat berbahaya dibandingkan perokok yang aktif. Membeli dan mengkonsumsi makanan di tempat kerja, lalu melakukan olahraga secara teratur atau aktivitas fisik, mencuci tangan dengan air bersih, tetap ini mencuci tangan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar dan buang air kecil. Sepertinya sejak COVID-19 ini kita sudah nggak asing lagi ya kemana-mana membawa hand sanitizer, kemudian memakai masker, begitu ya. Jadi ya setidaknya dijaga dari diri kita sendiri. Dan berikutnya memberantas jentik nyamuk, menggunakan air bersih, menggunakan jamban yang bersih, buang sampah pada tempatnya, lalu mempergunakan alat pelindung diri atau APD bagi memang petugas kesehatan. Gitu. Setiap pekerja juga meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit nantinya. Nah, produktivitas pekerja meningkat yang berdampak pada peningkatan penghasil pekerja dan ekonomi keluarga. Nah, itu diantaranya PHBS yang sebaiknya dilakukan di tempat kerja. Ya, baik anak-anakku semua, berikutnya nih saya mendapatkan data bahwa dari Kementerian Kesehatan tahun 2004, ternyata infeksi rumah sakit merupakan salah satu penyumbang penyakit tertinggi
Karena dari itu di masa pandemi COVID-19 ini bagi siapapun yang sekiranya uh, tidak perlu untuk ke rumah sakit, datang ke rumah sakit, ya disarankan untuk tidak datang ke rumah sakit. Persentase tingkat resiko terjangkitnya infeksi rumah sakit itu mencapai 93,4%. Sedangkan rumah sakit khusus itu hanya 6,6%. Di antaranya merupakan penyakit saluran pencernaan. Baik, anak-anakku semua, dilanjutkan, ada sedikit lagi ini materi yang perlu saya sampaikan kepada kalian yang berkaitan dengan efektivitas PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu ya tetap itu mencuci tangan, pakai sabun, ya, dan air mengalir, menggunakan air bersih, penggunaan jamban yang sehat, membuang sampah pada tempatnya, dilarang merokok, dan juga dilarang tidak boleh meludah sembarangan. Nah, itu hal-hal yang memang PHBS yang perlu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, diantaranya ya di puskesmas, di rumah sakit, atau di posyandu begitu ya. Baik, pada intinya bahwa prinsip kedua dari pola makan dengan gizi seimbang itu penting adanya untuk pola hidup bersih. Pola makan dan bergizi seimbang akan menjadi tak berguna bila tidak diikuti dengan prinsip dan kebiasaan hidup bersih. Seperti mencuci tangan sebelum makan dengan air bersih atau sabun, atau misalnya kalau lagi di jalan bisa menggunakan hand sanitizer, menyajikan makanan dalam keadaan selalu tertutup agar tidak dihinggapi oleh serangga atau lalat ya. Memasak makan dengan suhu yang tepat agar kuman mati, mencuci sayur dan buah sehingga bersih, dan menjaga makanan dan minuman agar tidak tercemar oleh logam berat. Nah, baik anak-anakku semua, itu diantaranya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat yang memang harus kita lakukan begitu ya, baik itu dari rumah, di sekolah, di tempat kerja gitu ya, atau di pelayanan kesehatan. Perlu kita ketahui bahwa penyebaran COVID-19 atau COVID-19 di Indonesia ini per 13 Juli 2020 itu penambahan kasusnya, wow, ini cukup banyak ya, itu mencapai 1.282 kasus baru, yang memang masih Jawa Timur lah menjadi provinsi yang paling tertinggi penyebarannya, disusul dengan DKI Jakarta. Dan alhamdulillah yang sembuh itu sudah mencapai 1.051. Ya, baik anak-anakku semua, terutama di kita di Jawa Barat, ini berdasarkan data yang saya terima per 13 Juli itu sudah mencapai yang positif itu 5.160 kasus, dan yang meninggal itu sebanyak 186 kasus. Jadi ya, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, baik itu aktivitas ibadah, aktivitas sekolah terutama ya. Kalian merasa jenuh nggak sih kalau misalnya sekolahnya melalui daring terus? Pasti jenuh ya. Ya jangankan kalian, saya sebagai guru juga istilahnya lebih cenderung menikmati mengajar melalui tatap muka dibandingkan melalui daring. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan Indonesia, kalau virus memang kita tidak bisa sampai 0%. Setidaknya Indonesia bisa menemukan bagaimana obat penangkal COVID-19 atau COVID-19 ini, sehingga bisa mempercepat kesembuhan bagi yang terkena positif. Dan ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kalian kembali ke sekolah untuk belajar melalui tatap muka. Baik, anak-anakku semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi menjaga hidup bersih dan sehat
pasca pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa setelah ini tolong ditulis rangkuman resumenya apa, karena pelaporan ini kan setiap penyampaian materi harus kalian tulis ya, dan harus kalian laporkan di setiap masing-masing grup gugusnya, baik itu gugus 1, gugus 2 maupun gugus 3 dan 4. Saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf apabila selama saya menyampaikan materi ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.